Apa jadinya ketika seorang ahli bahasa, seorang peretas jenius di balik meja, dipaksa oleh tragedi untuk masuk ke dalam dunia kekerasan yang gelap, sebuah dunia di mana musuh terbesar bukanlah teroris di luar, tetapi pengkhianatan dari dalam. Ini bukan sekadar misi balas dendam. Ini tentang seorang amatir yang memutuskan untuk menulis ulang aturan permainan. Sebuah kata sandi yang diretas, sebuah ancaman yang membongkar rahasia negara, dan satu pilihan radikal menjadi pemburu atau selamanya menjadi mangsa. Bersiaplah karena kita akan menyelami sebuah film yang penuh dengan ketegangan paranoid, aksi yang kalkulate, dan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang menusuk. Di mana batas antara keadilan dan pembalasan dendam? Bisakah seseorang yang baik tetap mempertahankan kemanusiaannya ketika masuk ke dalam lubang ular? Dan apakah institusi yang dibentuk untuk melindungi justru menjadi ancaman terbesar? Ini bukan sekadar recap, ini adalah perjalanan ke dalam jiwa seseorang yang biasa, yang melakukan hal-hal yang luar biasa untuk sebuah cinta. Mari kita mulai. Kita bertemu dengan Charlie, seorang jenius tingkat 200 IQ yang bekerja di markas CIA, tepatnya di Departemen Deskripsi dan Analisis. Saking jeniusnya, semua pemindai keamanan yang ia lewati setiap hari itu, dia sendiri yang menciptakannya. Awalnya, hidupnya tampak damai di garasi. Charlie sedang memperbaiki pesawat yang dihadiahkan istrinya, Sarah, di hari ulang tahunnya. Sarah mengajak ikut dalam perjalanan bisnis ke London, tapi Charlie menolak karena pekerjaannya sangat banyak. Di kantor, ia menerima pesan super rahasia dari In Kwan Lai, seseorang misterius yang sudah bertahun-tahun ia ajak komunikasi. In Kwan Lai menjual dokumen rahasia, dan kali ini dokumen itu membahayakan CIA. Charlie mencoba menebak lokasi In Kwan Lai di Istanbul, tapi In Kwan Lai langsung menepisnya. Charlie berjuang keras memecahkan kode dokumen itu. Bahkan untuk seorang jenius sepertinya, ini sulit. Dia harus membawanya ke area terlarang, tempat sistem yang lebih canggih membantunya. Setelah berusaha keras, informasi itu terbuka, dan ini dia yang membuat Charlie terkejut. File rahasia pemerintah yang mengungkapkan serangan pesawat tak berawak drone strike yang disamarkan sebagai pemboman bunuh diri telah diizinkan dan ditutup-tutupi. Laporan berita menunjukkan 150 korban, termasuk pasukan khusus Prancis dan marinir Denmark. Dan siapa dalangnya? Bos Charlie sendiri, Steve Moore. Saat itulah bencana datang. Charlie menerima telepon dari Sarah yang sudah tiba di London. Tapi telepon itu singkat karena Charlie terlalu fokus pada dokumen rahasia. Malamnya, Charlie menelepon Sarah lagi, tapi tidak diangkat. Jadi dia meninggalkan pesan suara. Keesokan harinya, Moore dan Direktur O'Brien yang baru menjabat menunggu Charlie. Moore menyampaikan berita buruk, terjadi serangan teroris di Hotel London dan Sarah adalah salah satu korbannya. Charlie menolak percaya. Moore lalu memutar berita dan rekaman keamanan hotel. 4 teroris menyerbu, menyandera 4 orang, dan membunuh 2 di antaranya. Sarah dipastikan menjadi korban. Saat mendengar berita tersebut, Charlie hancur. Namun rasa curiga segera mengambil alih. Ketika bertemu Moore dan Supervisor Caleb, ia mempertanyakan bagaimana teroris bisa lolos dari ribuan kamera keamanan London. Moore menjanjikan investigasi, tapi Charlie tidak percaya. Setelah mengambil jasad dan barang-barang Sarah, Charlie kembali ke kantor. Ia menggunakan komputer terlarang untuk meretas semua kamera keamanan di hotel dan jalanan sekitarnya. Dia menyusuri garis waktu. 4 teroris, Miska, Lawrence, Ho, dan Gretchen mencuri kendaraan, masuk melalui layanan hotel, dan secara profesional menghilangkan semua sidik jari dan DNA. Mereka seharusnya bertemu dengan firma investasi, tetapi terjadi pertengkaran. Sarah disandera karena ia mencoba membantu tamu lain melarikan diri. Charlie bahkan berhasil mengidentifikasi identitas mereka. Miska dari Moskow, Lawrence, mantan pasukan khusus Afrika Selatan, Ho, tentara bayaran, dan Gretchen, mantan perwira intelijen. Melihat Moore dan Caleb yang tidak menunjukkan reaksi, Charlie sadar mereka sudah tahu semua ini. Mereka menyuruh Charlie menemui terapis. Ini adalah titik baliknya. Charlie memutuskan tidak akan diam. Dia memasukkan chip ke lencana ID-nya melewati pemindai yang dia ciptakan sendiri tanpa terdeteksi. Dia mencetak semua file rahasia,
tapi menggunakan skimmer pada printer untuk membuat salinan digital. Keesokan paginya, Charlie menyerang. Ia menunjukkan file-file yang dicetak dan mendaftarkan semua misi Kotormor, seperti pengeboman rumah sakit Suriah dan menyerang pangkalan sekutu di Yaman yang menewaskan ribuan warga sipil. Charlie mengancam dia sudah memicu saklar orang mati, Dead Man Switch. Jika dia tidak memasukkan kode setiap 5 jam, bukti itu akan dikirim ke outlet berita paling penting. Sebagai imbalan atas keheningannya, dia meminta pelatihan CIA penuh, paspor palsu, uang tunai, senjata, dan intelijen tentang para pembunuh Sarah. Moore menganggap saklar itu gertakan saja, tapi Caleb bilang mereka tidak bisa mengambil resiko. Jika itu gertakan, mereka akan mengatur kecelakaan fatal selama pelatihan. Sementara itu, tim Caleb mencari petunjuk. Mereka menemukan Charlie membeli strip magnetik dan mencari bar yang ia kunjungi. Mereka menemukan sebuah CD ABBA di bawah jukebox dan mengira itu adalah pemicu saklar. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mendeskripsi informasi pada CD tersebut. Di fasilitas pelatihan CIA, Charlie bertemu Kolonel Henderson. Charlie adalah penembak yang buruk. Ia harus sangat dekat dengan target untuk mengenai sasarannya. Tapi dia luar biasa cepat dalam membuat bom. Henderson melatihnya, identitas baru di bawah tekanan. Malamnya Charlie mengaku pada Henderson bahwa ia bukan pembunuh, tapi ia ingin keadilan. Namun, ketika disuruh mengarahkan pistol ke dada Henderson, tangan Charlie gemetar dan ia tidak bisa menembak. Charlie selangkah lebih maju. Agen-agen CIA akhirnya berhasil mendeskripsikan CD itu, dan mereka menyadari saklar orang mati adalah gertakan. Mereka segera memberi tahu Moore, tapi yang tidak mereka ketahui, Charlie sedang memata-matai mereka. Chip di rencananya ternyata adalah bug yang ditanam pada file yang ia serahkan kepada bosnya. Moore segera menelepon Henderson untuk menangkap Charlie, tapi Charlie sudah melarikan diri. Moore menyadari bug itu dan mengkonfrontasi Charlie melalui perangkat, mengatakan ini adalah pengkhianatan. Charlie hanya membuang airfish-nya sebelum naik pesawat. Charlie tiba di London, lalu menuju Paris. Target pertamanya Gretchen, mantan perwira intelijen. Charlie melacak telepon Gretchen, masuk ke apartemennya dengan cara membobol kunci, mengambil foto jadwalnya, dan menemukan pistol yang ia ambil. Ketika Gretchen kembali, Charlie tidak bisa menarik pelatuknya. Ia kembali ke hotel, kecewa, dan berpura-pura Sarah menunggunya untuk menenangkan diri. Setelah melihat foto, ia sadar Gretchen sering ke rumah sakit. Charlie meretas riwayat kesehatannya. Gretchen punya alergi. Keesokan harinya, Charlie menyamar sebagai seorang dokter, menjebak Gretchen dalam mesin tes, dan mengisi ruang itu dengan serbuk sari polen. Dia menuntut lokasi Ho, karena Ho yang menebak Sarah. Alergi membuat Gretchen tidak bisa bicara. Saat Charlie membuka pintu, Gretchen mendorongnya. Mereka berkelahi habis-habisan. Charlie mengejarnya ke jalanan, namun sebelum dia bisa menembak, Gretchen ditabrak mobil. Charlie yang ngeri segera mengambil ponsel Gretchen dan melarikan diri. Pemburuan semakin instan. Charlie yang merasa bersalah karena kematian Gretchen mabuk-mabukan. Di bar, Henderson mendekatinya, melacak melalui telepon Gretchen. Charlie panik, lari ke kamar mandi dan mengunci diri. Karena tidak ada jendela, ia terpaksa keluar. Saat bicara dengan Henderson, Charlie menunjuk penghitungan waktu di ponselnya sebelum lari. Ia meledakkan bom yang ia tanam di kamar mandi bar. Charlie segera menghubungkan Inquine Lake. Inquine Lake menemuinya di Istanbul dan ternyata dia adalah istri dari Inquine Lake yang asli, yang meninggal secara misterius 6 tahun yang lalu. Dia adalah seorang hacker dan setuju membantunya. Target berikutnya, Miska, yang sering bepergian dan memposting semua secara daring. Mereka melacaknya di Madrid. Charlie melacak Miska di hotel yang memiliki kolam renang kaca yang menghubungkan 2 gedung. Charlie menyadari dia diikuti oleh agen CIA, termasuk Henderson. Inquine Lake menyuruhnya membatalkan, tapi Charlie menolak. Saat Miska di kolam, Charlie menghadapinya, menuntut lokasi Ho. Miska tidak percaya. Charlie menekan tombol dan kaca kolam mulai retak. Miska berenang putus asa, tapi sudah terlambat. Kaca pecah dan Miska jatuh ke kematiannya sementara air membanjiri jalanan.
Charlie hampir tertangkap oleh Henderson, tetapi agen lain yang dikirim oleh O'Brien menyerang Henderson. Mereka berkelahi hebat di ruang binatu, dan Charlie diperingatkan oleh Inquan untuk lari. CIA menyadari Charlie mendapat bantuan dan mengidentifikasi Inquan. Rumah Inquan diserbu, namun Charlie dan Inquan melarikan diri melalui terowongan tersembunyi. Pengejaran sengit terjadi menggunakan mobil dan drone. Sayangnya, mobil mereka rusak dan Inquan terluka parah hingga meninggal. Charlie terpaksa meninggalkannya, sedih dan melanjutkan misinya. Target terakhir yang tersisa sebelum Ho adalah Laundrage, si pedagang senjata. Charlie mengatur jebakan di Rumania. Dia membuat rekaman palsu yang menunjukkan dia berada di Berlin untuk menyesatkan CIA. Ketika Lawrence tiba di sebuah gedung kosong, ia menemukan telepon berdering dan sebuah kotak bom. Lawrence diberitahu jika dia bergerak, bom akan meledak. Charlie muncul, menuntut lokasi Ho. Lawrence menjelaskan bahwa Horst beroperasi di perairan Rusia dan menerima pengiriman di pelabuhan Baltik. Untuk menghubungi Horst atau Ho, Lawrence hanya menerima pesan melalui kode rahasia di ponselnya. Charlie mengambil ponsel itu dan segera pergi. Di ruangan lain, ia mendengar bom meledak, menewaskan Lawrence. CIA menyadari mereka telah ditipu oleh rekaman palsu. Di sebuah hotel Rusia, Charlie membuka hadiah terakhir, Sarah, sebuah puzzle. Setelah menyelesaikannya dengan cepat, ia menemukan pesan manis dari istrinya. Menggunakan kode Lawrence, ia melacak mobil mencurigakan dan mengambil foto perahu yang ditumpangi anak buah Horst. Ia melacak pendaftaran perahu dan menemukan yacht yang menjadi milik Horst. Saat mendekati perahu, Charlie dipukul dari belakang, menjatuhkan puzzle Sarah. Dia dibawa ke kapal persiar Horst. Horst menyadari bahwa Charlie membunuh yang lain secara tidak langsung dan menantangnya untuk membunuhnya secara langsung. Horst memberinya pistol, tapi Charlie tidak bisa melakukannya dan meletakkan senjata itu. Saat yang menembarkan, tiba-tiba kapal persiar itu berbelok ke arah yang berlawanan, membuat kru panik. Charlie mengungkapkan dia telah mengambil kendali kapal persiar itu karena kapal itu adalah kapal pesiar yang dikelola CIA dan Charlie sendirilah yang mengerjakan protokol perlindungannya. Mudah baginya untuk meretas dan mengarahkannya ke Finlandia. Di sana, Angkatan Laut Finlandia dan Interpol segera mengepung kapal dan menangkap Horst dan anak buahnya. Misi selesai, O'Brien mengadakan konferensi pers, mengumumkan penangkapan semua agen kotor yang menggunakan sumber daya CIA untuk kegiatan ilegal. Charlie didekati oleh Henderson yang menandakan ia bangga dengan apa yang telah dilakukan Charlie. Setelah mengunjungi makam Sarah, Charlie akhirnya pulang ke rumah. Ia mengambil pesawat yang dihadiahkan Sarah dan terbang dengan bebas. Charlie, sang jenius yang berubah menjadi hacker pembunuh, telah membalaskan dendam istrinya, dan pada saat yang sama ia membersihkan CIA dari dalam. Jadi, dari film ini kita belajar bahwa musuh terbesar bukanlah sosok asing yang jelas-jelas jahat di depan mata. Bisa jadi itu adalah orang yang selama ini kita anggap teman, bahkan bagian dari diri kita sendiri. Yang paling berbahaya itu bukan musuh yang datang terang-terangan, tapi yang menyamar sebagai kawan. Mereka tahu kelemahan kita, punya akses ke kehidupan kita, dan bisa menghancurkan kita dari dalam tanpa kita sadari. Makanya jangan hanya waspada sama orang asing, justru lebih penting untuk jaga pikiran dan hati dari pengaruh orang terdekat yang mungkin punya niat lain, karena pengkhianatan terbesar selalu datang dari orang yang paling kita tidak duga. Terima kasih waktunya dan perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel SG7 ini dan berikan like-nya, dan sampai jumpa di next video.